Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Istikharah memantapkan hati. Salat istikharah Rasul perintahkan, kerjakanlah sembahyang 2 rakaat yang bukan wajib setiap kalian berhadapan dengan suatu urusan. Ketika Rasul mengatakan, kerjakan sembahyang sunat 2 rakaat yang bukan sholat wajib setiap mendapatkan urusan. Kalau katanya setiap mendapatkan urusan, artinya urusan yang bagaimanapun sebelum kita melaksanakannya diperintahkan dalam hadis ini untuk istikharah. Sementara selama ini beranggapan bahwa yang namanya istikharah menentukan 2 pilihan. Memilih satu dan antara sekian pilihan. Dalam masalah pernikahan kebanyakan, dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah berusaha. Kita mau pilih yang mana nih? Selama ini anggapannya orang-orang seperti itu. Misalnya jodoh. Ganteng tapi rada BODO. Yang satu jelek tapi jenius. Mau ngambil yang manakah Anda? Manusia mah ada yang sempurna apa? Iya apa iya? Semua punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau ngambil yang ganteng diajak kemana-mana ngerepotin ya Bu. Kalau ngambil yang jenius ternyata susah dibawa kondangan. Barangkali begitu. Tapi kan di hadapan Allah tidak seperti itu. Yang dinilai hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik cerita, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kita. Yang penting sekarang kita tata hati kita, karena bentuk rupa, bentuk tubuh itu pemberian daripada Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu saya kehendak Allah. Sekarang setiap pada urusan kata Nabi, artinya setiap langkah. Karena tiap hari kan punya urusan. Iya apa iya? Setiap langkah tiap akan dengan sesuatu. Buat apa dengan istikharah? Memantapkan hati. Nah, cuman kita ini manusia kan punya akal. Manusia ini punya rasa, punya keinginan. Jadi kita istikharah itu memantapkan hati. Mana sebetulnya yang terbaik? Saya mau contoh yang gampang. Kalau kita lagi sekolah nih, atau lagi kuliah nih, mau ujian. Semua orang kalau mau ujian berdoa, iya apa iya? Kemudian ada pertanyaan. Jawaban pertanyaan tadi doa atau pelajaran yang sudah ada semenjak kemarin yang kita hafal? Pelajaran. Artinya apa? Sebelum kita istikharah sudah tadi disurvei nih. Bibit bebet bobotnya siapa? Orangnya baik apa buruk? Keluarganya bagaimana? Kerjaannya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Artinya yang namanya istikharah kita sudah tahu siapa dia. Kita sudah mensurvei bagaimana sikap perilaku dia. Kita pun sudah tahu bagaimana kualitas dia. Baru kita istikharah. Kayak macam tadi saya bilang, ujian bukan doa jawabannya, tapi apa yang sudah kita hafal. Artinya kalau seperti ini, ketika kita sebelum istikharah survei dulu tuh siapa dia, bagaimana kerjaannya dan seterusnya. Nah, salat istikharah buat apa? Memantapkan hati bahwa inilah pilihan yang terbaik kata Allah. Istikharah kapan waktunya? Kapan saja. Mau pagi, siang, sore, malam boleh. Asal jangan di waktu yang dilarang sholat. Ada 4 waktu yang dilarang sholat. 1, habis sholat subuh sampai terbit matahari. 2, dari terbit matahari sampai datang waktu duha, kira-kira lebih jam 7-an. Yang ketiga pas istiwa, matahari di ubun-ubun, gak ada bayangan sama sekali.
Yang keempat, habis sembahyang asar sampai datang waktu maghrib. 4 waktu ini dilarang sholat. Silahkan kapan aja Anda istiaroh. 2 rakaat. Suratnya apa saja. Walaupun nggak baca surat, itu tidak masalah. Karena surat itu hanya sunat. Tapi ada ulama mengatakan, silahkan kerjakan yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kulhu. Manapun silahkan. Cuman saya yakin kalau qul ya ayyuhal kafirun sama kulhu ini pada apal nih dari mukanya nih. Dari muda apa nenek-nenek. Itu ayat suratnya. Itu silahkan memantapkan pilihan kita mana yang terbaik. Jadi jawabannya dari mana? Memantapkan hati. Karena memantapkan hati dari hati jawabannya. Benar apa salah kata Allah? Bukankah doanya, ya Allah, kalau dia baik untukku, dekatkan kepadaku. Kalau dia buruk buatku, buat agamaku, masa depanku, masa akhiratku, jauhkan dia dariku. Jadi 2. 1, permintaan istikharah. Kalau dia baik untuk saya, dekatkan kepada saya. Mudahkan urusannya, lancarkan jalan menuju yang saya tuju tadi. Dimudahkan oleh Allah. Titik. Yang kedua, dengan istikharah kita mohon sama Allah. Seandainya apa yang saya inginkan, apa yang saya tanyakan ini buruk buat saya, buruk buat agama saya, buruk buat masa depan saya dan akhirat saya, jauhkan saya dari dia. Hindarkan dari dia. Kenapa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu suka mencintainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah sangat tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Inilah istighfar.